Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. Tem dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di Kampus Taklim Marifat Gresik Balong Panggang. Judul yang kita angkat kali ini adalah utamakan mengenal Allah, jangan terbelenggu dengan kulit merek agama. Bagi para Hindu, Buddha, Konghucu, Nasrani, atau Islam, atau Kejawen, kau harus cepetan ya belajar mengenal Allah, Gusti Allah Sang Yang Widi, atau Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Maka carilah jalan dan caranya. Jangan kau bingungi ya perkara merek ya. Hindu sama Buddha sama Nasrani sama Islam, merek itu di mana sih? Di dunia apa di akhirat? Di dunia. Di akal apa roh? Akal. Di syariat apa hakikat? Syariat. Ojo bundeli ya no syariat ya. Kapan kamu naik dimensi ke ilmu hakikat? Roh, akhirat. Masa kok umur sudah tuwek kok sakmono wae itu? Mosok sik bocil lah itu. Aku aja lo jijik. Kalau ada dengar ya murid-muridnya ahli-ahli tarekat tapi omongannya saya apa kementus masih bocil, kan aku kan malu. Sebagai seniornya para ahli tarekat, aku malu. Coba ya. Ada muridnya, misalnya muridnya Profesor Syedi Syekh Hadrin Yahya, yang dibahas kok sarengat ae alah. Sek bocil dan ya. Sama Profesor Hadrin Yahya dulu kan bilang juga itu orang-orang ahli agama yang cerita agama itu kanak-kanak berjenggot. Kan sama dengan Ustaz Tem. Bocil kementus ya. Podo enggak? Podo ya. Nah, banyak orang ini kan meragukan itu siapa sih Ustaz Tem? Kok sering mengangkat Profesor Kadrun ya muridnya kok. Saya itu muridnya Profesor Kadrun Yahya ya. Mulai baiat di zaman Profesor sampai khalifah ya. Masa saya kemudian nggak boleh membesarkan guru saya? Boleh nggak? Ya hak gue dong. Ya kan? Sampai Profesor memerintahkan kepada orang-orang khusus ya yang diminta oleh Presiden Gus Dur. Waktu zaman beliau jadi presiden bersama Yai Fakih memohon kepada Profesor bla 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 bla. Kemudian mandat amanahnya ternyata jatuh kepada ayahanda guru kami. Waktu itu orang tahunya zikir intensif ya, zikir rahasia ya waktu itu. Bahkan Surabaya waktu itu ada nama Bang Tony, pemimpin Surau Surabaya menyampaikan ada pejuang-pejuang ayahanda guru yang diberitakan khusus. Dia tahu, dia cerita setelah wirid jamaah, tapi nggak tahu siapa orang-orangnya. Ini orangnya bro. Mulai pertama sampai terakhir ikut semua bro. Jadi mulai ya dari Tuban, Sukiwaras, Lamongan, Jedak, belakang Polsek loh. Jelas. Surabaya, Kampung Malang. Tambak itu Bawean Tambak loh. Gresik di Kedanyang loh. Kok tahu semua? Ya tahu dari awal sampai akhir ya.
Nah, jadi jangan sembarang nyocot ente bocil ya. Kau itu ya. Itu selingan ya. Jadi di sini ya, agama itu bermula kapan kau kenal Allah. Coba ya, kalian jangan melebar kemana-mana. Gak usah melebar ke zikirnya, ke sholatnya, ke saringatnya, ke kitabnya, ke apanya, ke gurunya ya. Bagaimana caramu kenal Allah itu dulu. Bagaimana caranya? Starting pointnya harus dari itu dulu ya. Baru kau, oh berarti aku harus cari guru. Oh berarti aku harus cari cara, cari jalan, cari metodologi. Gak kok mbulet mbak sarengat bro. Padahal ya, banyak nggak orang ahli syariat pinter-pinter tapi nggak beragama. Banyak ceritanya sudah setinggi langit ditanya syahadat. Lolak kayak goblok. Ayo, kau lulusan mana? Kairo, S3, atau apa? Coba sekarang syahadat itu gimana? Terangkan syahadat itu. Ya praktek pak. Praktek gimana goblok? Ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Mana Allah yang kau saksikan? Mana Nabi Muhammad utusan yang kau saksikan? Kok cuma mengucapkan? Berarti kau belajar ke Kairo, belajar ilmu akal, goblok. Ilmu akal adalah ilmu yang dipelajari oleh akal. Tidak bisa praktek meningkat ke dimensi roh. Dipakai tidur sudah blow on kamu. Kayak orang goblok, kayak orang gendeng, kayak orang mati. Nggak tahu apa-apa. Nah ini dia ya. Mana ilmu yang membuat kau naik dimensi ke alam di atas sadar atau alam roh. Nah ilmu akal, ilmu dunia harusnya adalah ilmu pengetahuan eksak. Kalau agama harusnya sudah menyentuh dimensi kerohanian. Maka kau harus cari guru rohani. Jika Tuhanmu Malik Yaumiddin, maka kau harus cari wasilah dong. Mencari alamat channelnya Allah. Mencari teknologinya berhubungan dengan Allah. Jadi kau membaca Quran, itu literasi kenyataan harusnya. Bukan literasi pengetahuan. You know? Alright? You know? You understand? Oh, goblok kabeh yang di luar, kecuali yang di sini ya. Oh, oret. Sanum, jangan kau oret ya. Paham ya? Jadi, kenapa starting up-nya agama adalah bermula kapan kau kenal Tuhan. Lah Tuhannya umat Hindu sama umat Buddha, umat Nasrani, umat Islam sama enggak? Sami mawon. Ini ya gejala ya. Hampir semua manusia terkotak-kotak dengan pandangan syariat. Itulah kekeliruanmu. Kenapa kau enggak pernah berusaha keluar dari dogma itu? Dogma syariat agamamu harus keluar. Ada ilmu di atas itu yang kau belum jangkau, belum pernah telusuri, jajahi. Sehingga kau berhenti di pengetahuan. Makanya wong semangat nek ngomong debat iki, ayo, dalilnya mana? Lapor dalil. Orang membutuhkan dalil masih membutuhkan teori, betul enggak? Orang praktek butuh teori enggak? Sudah lewat. Dari dulu dalil agama ya ngono-ngono wae, betul enggak? Salat subuh 2 rakaat. Maghrib 7 rakaat piro? Lali aku. 3 ya. Nek Jumat Jumatan, nek Minggu ya mingguan. Ngono kok repot ya. Sing dibahas iku wae. Sudah dari sejak kecil kita itu tahu begitu enggak? Mau diulang oleh apa? Sekarang gejala ya, Quran hanya menjadi bacaan saja. Bukan implementasi kenyataan. Kalau nyata hubungannya dengan hakul yakin. Kalau hakul yakin syaratnya ilmiah wa amaliyah. Nalar harus logis. Logis baru bisa dipraktekkan. Lah kira-kira kamu mau mempraktekkan sesuatu yang gak logis? Wahai Sofyan,
kamu nanti akan menjadi Superman, bisa terbang ke langit ketujuh. Prakteknya masuk akal nggak? Nggak mungkin. Betul nggak? Lah kalau nggak mungkin, kau berusaha mempraktekkan, ya nggak mungkin, nggak masuk akal. Nah, coba kalau Mr. TM menjelaskan agama, masuk akal nggak diterangkan Mr. TM? Masuk nalar, masuk ilmiah, bisa kau praktekkan? Tepuk tangan dong. Coba ya, Mr. TM menerangkan, Allah itu wujud, bener nggak? Di dunia ini, maka kau harus cari wujudnya, betul nggak? Maka setelah kau temui, kau bisa saksikan, betul nggak? Kau bisa praktekkan? Bisa. Bisa kau alami. Lah kalau orang dijelaskan, Allah itu laisa kamitsli syai'un, bla 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 bla. Terus gimana syahadat kita? Ya syahadat kita yakini. Tapi kok mau menyaksikan, kok bukan mengucapkan? Ya pokoknya yakin aja. Nggak ada yang nyari. Demikian juga laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Harusnya kalau kitab itu kenyataan, kau cari di zamanmu sendiri itu rasul. Jelas? Kalau kau hanya menjadikan kitab itu adalah pengetahuan, kau sudah tahu. Tapi kau menjadikan kitab itu sebagai implementasi kenyataan, maka kau harus cari siapa rasulnya. Betul gak? Nah, mencari alamat rasul zaman ini kau harus dengan penjelasan nalar ilmiah. Jangan kemudian diterangkan rasul itu adalah cahaya putih. Saat kita munajat ketemu celap-celap. Wah, siku bahasa nggak ilmiah, betul nggak ya? Ya Pak? Nah, itu bahasa dukun-dukun itu ya begitu, bahasa fenomena. Kalau ilmiah, gamblang, nalar, masuk akal, ilmu pengetahuan. Ini pokoknya bisa kau ketemukan. Nah kalau kau ya ketemu dalilnya nggak mungkin bisa kau temukan, ya buat apa kau praktekkan? Betul nggak? Coba ya. Cek, ntar ya, minum dulu ya. Coba. Saya nyuruh Bang Bimo. Kalau yang saya suruh ini hal yang masuk akal, dia kerjakan nggak? Dia kerjakan. Tapi kalau saya suruh Bang Bimo sesuatu tidak masuk akal, dia kerjakan nggak? Ya nggak mungkin lah, gendeng apa piye? Ya Pak Kak? Nah demikian juga agama. Kalau agama diterang secara masuk akal, masuk nalar, kalian tertarik nggak untuk membuktikan? Ya tertarik, oh gamblang. Betul nggak? Tapi kalau diterangkan secara dogmatis tidak masuk akal, jauh dari nalar ilmiah dan juga nggak mungkin ketemu amaliyah. Makanya pertama dulu, kitabmu itu jadi kitab pengetahuan apa implementasi kenyataan? Kalau yang nyata berarti harus kau alami, betul nggak? Allah mau yang hakul yakin atau ilmu yakin? Hakul yakin, deh. Sekarang ya ditanya syahadat sudah nggak ada yang ngerti. Goblok-goblok semua. Ajaran ulama-ulama gendeng-gendeng gitu ya. Bunyinya apa? Bersaksi. Prakteknya mengucapkan. Gendeng apa goblok? Oh jelas kayak gitu loh. Pura-pura menutup mata. Aku nggak lihat ceramahnya Mr. TM. Itu begini. Ya bakal sekarang loh. 3 tahun loh bidek semua. Makanya, oh betul Tuhan ini. Akan dekat masa Islam hanya tinggal namanya saja. Quran hanya tinggal lafal huruf tulisannya saja. Masjid kalian banyak bagus-bagus tapi kosong dari petunjuk. Dan ulama-ulamanya ada sejelek-jelek sejahat-jahatnya makhluk di bawah kolong langit. Dari mereka lah fitnah agama itu bermula dan akan kembali kepada mereka itu fitnah. Dilemparkan kembali. Jelas ya? Jadi yang membuat tafsir salah akan agama nggak didiamkan begitu saja, tapi ada sang Punisher. Tepuk tangan. Siapa dia? Nggak tahu. Aku sebut apa istilahnya doang ya. Punisher itu apa Pak? Lupa aku. Nah, tepuk tangan ya. Tapi bukan Mr. TM ya.
ada punisher ya, ada penghukum akan keadilan Tuhan. Nah itu ya. Jadi nggak dibiarkan percuma dengan cocotmu yang selama ini kau mengobrak-ngabrikkan agama secara obral dan tidak ilmiah menyesatkan banyak orang. Ingat ya, yang aku khawatirkan akan umatku di akhir zaman adalah dakwanya ulama-ulama sejelek-jelek sejahatnya makhluk di bawah kolong langit. Saya tanya, lebih rendah daripada kuntilanak? Lebih rendah sama bajingan? Sama anjing? Sama sempak? Lebih rendah. Ya bakal. Nah itu dia ya. Jadi dalam hal ini Mr. T menawarkan agama baru ya. Boleh gak? Boleh ya. Ini adalah Hindu di akhir zaman. Tepuk tangan. Maka umat Hindu silakan merapat ya. Kau akan ketemu Atman di zaman ini ya. Bukan Atman zaman lalu ya. Dan juga Mr. TM kenalkan ini adalah Buddha di akhir zaman. Tepuk tangan. Kau akan ketemu Buddha zaman ini, bukan Buddha zaman lalu ya. Nah, bagi umat Nasrani, ini adalah Nasrani akhir zaman. Tepuk tangan. Kau akan ketemu Yesus, kau akan ketemu Trinitas di zaman ini, bukan zaman lalu ya. Nah, demikian juga untuk Islam, ini adalah Islam akhir zaman. Tepuk tangan. Kau akan ketemu Rasulullah zaman ini, bukan Rasulullah zaman lalu ya. Karena acuan kenyataan berarti di zamanmu sendiri dong, betul gak? Bukan zaman lalu, kalau zaman lalu namanya fiktif. Gak kejangkau fenomena ya. Maka Hindulah dengan Hindu kenyataan. Buddha dengan Buddha kenyataan. Nasrani Nasrani kenyataan. Islamlah Islam kenyataan. Nah kalau bahasa Nabi Isa, mendekatlah kepada Bapa. Isa adalah Tuhan dalam bayangan manusia. Akulah jalan kebenaran. Tidak seorang pun sampai kepada Allah Bapa kecuali lewat aku. Itu zaman Nabi Isa. Demikian juga hal yang sama disampaikan senada oleh Guru Sri Krishna, Guru Siddhartha Gautama, dan juga Rasulullah Muhammad. Mereka adalah rasul-rasul di zamannya masing-masing. Nah, ada rasul pembawa kitab, ada rasul pembaca kitab. Nah, di dalam Islam kita dikenalkan familiar dengan 25 rasul pembawa kitab. Tapi di antara masing-masing rasul pembawa kitab ada rasul yang membacakan kitab. Itulah kekeliruannya, salah tafsir ya. Dikiranya rasul cuman 25, betul enggak? Di antara Rasul Isa dan Rasul Muhammad, ada nggak Rasul? Ada. Tapi bukan pembawa kitab, tapi membacakan kitab. Apalagi zaman ini. Laqad ja'akum rasulum min anfusikum. Kelirunya umat Islam membaca Quran menjadi sebatas pengetahuan. Bukan kitab implementatif di alam kenyataan. Concrete. You know that? Yes. You understand? Understood. Luar biasa, sekarang sudah bisa bahasa Inggris. Inggris. Sekarang sudah paham bahasa Inggris? Inggris. Sudah bisa bahasa Jepang? Jepang. Enak gak? Di sini paling gampang berbahasa Inggris ya. Dan paling gampang berbahasa Jepang, betul gak? Beda gak di tempat lain? Tepuk tangan untuk kampus Alim Marifat. Di sini coba belajar bahasa Arab. Bahasa Arab. Gampang ya? Hanya itu kan detail ini ya. Langsung bisa paham Arab. Jadi begitu ya. Key point-nya adalah bagaimana caramu untuk bisa kenal Allah secara nyata. Coba ya, kalau kau menuhankan sesuatu yang nggak nyata, gimana coba? Arah cintamu, ritualmu, kiblatmu ngawur. Betul nggak? Nggak kebayang.
cerita tinggi-tinggi karena apa? Korban kitab suci. Kitab suci dapatnya pengetahuan. Makanya apa? Quran hanya tinggal lafal huruf tulisannya saja. Berarti tinggal apa? Bacaan panca indera. Bukan lagi bacaan roh. Maka kau menjadi apa? Pengetahuan. Tapi cara praktek menembus akhirat nggak satu pun yang nongol. Makanya ya, karena ini praktek, Allah memberlakukan rukun dan syarat. Rukun syarat Islam dan rukun syarat iman. Itu screening ya. Bahwa kau betul-betul on the right track, on the right way. Berarti kau harus lewati screening rukun Islam dan rukun iman. Baru di rukun Islam pertama sudah batal prakteknya. Aku bersaksi tapi gak ada yang kau saksikan sudah batal semua. Gak usah ngomong agama sama STM. Ya. Kau bicarakan dulu utang-utangmu dulu, betul gak? Ya gak? Nah, utang-utangmu ya kena pasal pinjam dulu 100 ya. Gak usah ngomong agama tinggi-tinggi ya. Bereskan dulu ayat pinjam dulu 100. Atau kirimin paket data. Ya. Mama minta pulsa. Brengsek kawak. Jadi gitu ya. Nah, ilmu mengenal Allah itu adalah ilmu hakikat. Karena apa? Allah horizontal atau vertikal? Vertikal. Kalau horizontal nama ilmu pengetahuan. Ya. Coba ya. Saya punya teman namanya Mbah Suroto. Kenal? Kenal. Kalau kenal, kalau saya tanya, yang mana yang Mbah Suroto? Bisa nunjukin? Loh, enak toh? Rumahnya mana? Tahu? Tahu. Kalau alamatnya tahu? Kesana naik apa tahu? Loh, enak ini loh. Kalau kenal ya. Kenal itu pasti didahului dengan ketemu apa enggak? Ketemu. Atau minimal berinteraksi dengan panca inderamu biar 1 atau 2 ya. Jelas ya? Kalau kau nggak pernah ketemu dengan panca inderamu, maka sifatnya berarti kau tidak kenal. Makanya syahadat pertama itu rukun Islam adalah kau berinteraksi dengan panca inderamu, yaitu apa? Matamu gitu. Ya, nggak boleh ngomong kasar Bupati. Ya, saya ngomong kasar nggak? Nggak tahu ya. Matamu loh. Kau melihat dengan, ayo, tak marbutohnya ayo. Matamu loh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Matamu loh. Jelas ya? Berarti kau telah berinteraksi dengan panca inderamu. Telah ketemu enggak? Ketemu. Setelah ketemu kau bisa kenal. Kenal. Lah kalau gitu tanya orang, kau kenal Allah di dunia ini? Kenal? Yang keras? Loh enak toh? Yang mana sih yang Allah di dunia? Tahu? Loh enak toh? Jelas ya? Lah kalau kau telah kenal Allah di dunia, menyembahmu gamblang enggak? Mengingatmu gamblang enggak? Jelas gak arah hidupmu? Jelas. Dan lagi, kau akan mengalami fase-fase percis yang diterangkan di dalam kitab suci. Ada seorang ulama itu katanya, kalau ilmu tarikatnya benar, dia pasti syariatnya, buahnya di syariat. Bukan. Ngawur itu, tolol itu. Karena syariat beda kepala, beda nggak? Beda zaman, beda nggak? Beda mata baca beda. Ya. Bukti kau ada di jalan jalur yang benar adalah kau ketemu isi di dalam kitab suci. Maka itulah fungsinya kitab Qadim. Kau ketemu Rasul, ketemu wasilah, ujungnya apa? Kitab Qadim. Kau ketemu pengetahuan langit. Jelas. Ketemunya kok sarengat. Sama seperti ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Pertama Allah ya, kedua Rasul. Ketiga Pak Camat. Gak nyambung. Allah, Rasul, dan yang ketiga adalah orang yang dikuasakan di antara kamu, yaitu guru. Masa ati Allah, taat kepada Allah. Atiur Rasul,
wa ulil amri minkum diartikan apa? Pemerintah di antara kamu. Ya camat dong. Nyambung nggak? Gak nyambung goblok. Ini setengah ayam dia, ayam setengah tokek dia. Setengah ayam setengah manusia dia. Ya. Ngantuk dia. Jadi gitu ya. Allah, Rasul, dan orang yang dikuasakan di antara kamu, yaitu gurumu itu ya. Malikin nas, rajanya manusia. Jadi, kalau umat Hindu, inilah kesempatan yang kau tunggu-tunggu. Setelah zaman Kali Yuga akan muncul cahaya terang benderang. Itulah datangnya Atman di akhir zamanmu. Demikian juga umat Kejawen, setelah zaman Kala Bendu, zaman gelap gulita tanpa cahaya, muncullah Satrio Piningit. Jelas lagi. Nah, demikian juga Islam ya. Setelah zaman ancur-ancuran jahiliyah, maka muncullah cahaya. Ada orang-orang, ini katanya loh ya, katanya, yang berbendera hitam, terus tulisannya putih, tapi bukan love ya. Cuma ini kan love, kebetulan dia. Ya, ini ya. Yang tulisannya ini adalah La ilaha illallah. Hitam itu artinya apa? Zamannya telah gelap gulita. Kenapa tulisannya bertulisan putih? Karena perbandingan hitam yang jelas adalah warna putih. La ilaha illallah itu apa? Tauhid yang akan mentauhidkan kepada seluruh umat manusia. Artinya apa? Mengenalkanmu pada Allah yang sesungguhnya. Jelas? Mereka adalah pasukan berkuda. Kuda zaman itu adalah kendaraan paling cepat, betul gak? Maka dia melesat kemana-mana dengan kecepatan yang melebihi anak panah, betul gak? Sama gak yang dikerjakan oleh Mr. Bimo dengan media sosialnya, betul gak? Iya, jret satu kali upload di YouTube, jret satu kali upload di Facebook, betul gak? Seperti pasukan berkuda, betul gak? Ya bukan? Jelas? Tapi siapa dia? Dialah Satrio Piningit akhir zaman, betul gak? Dialah adalah titik-titik yang dibangkitkan. Nah, macam-macam ya cerita orang. Ingat ya, kitab pun kitab nyata. Bukan kitab dongeng khayalan fata morgana. Berarti saya tanya, di zamanmu ketemu Nabi Isa enggak? Ketemu, karena Nabi Isa bukan cerita. Tepuk tangan. Di zamanmu ketemu enggak kedatangan Imam Mahdi? Karena cerita dalam Quran bukan cerita fata morgana. Di zamanmu ketemu gak kebangkitan Islam? Karena itu cerita tentang kenyataanmu, bukan fata morgana. Jelas? Jelas ya? Kecuali kitab itu ini khusus untuk zaman ini, gak berlaku zaman dahulu. Saya tanya, saya minta tolong. Nah, sekali lagi saya tanya ya. Ini kita pengetahuan apa implementatif kenyataan konkret? Maka harusnya seluruh isi di dalam ini kau alami, kau temukan enggak? Kau alami jika kau ketemu metodologinya. Jelas? Jika kau enggak ketemu metodologinya, kau enggak pernah alami, cuma ketemu pengetahuan. Betul enggak? Maka seluruh yang dikeluarkan di dalam kitab ini akan kau alami enggak? Asal ketemu metodologinya. Jelas? Berpikirlah realistis ya. Bahkan kita itu ultra realism ya. Istilah baru dari Mr. TM ya. Boleh gak? Boleh ya. Jadi berpikirlah taktis, praktis ya. Berarti ini masalah teknik, cara, dan kenyataan konkret. Bukan pragmatis, bukan sembarang kali itu ya. Jadi kita real-real aja ya beragama ya. Jadi dasar agama adalah kenyataan kita sekarang ya. Existing tahun 2024 ya.
Jangan 1.500 tahun yang lalu, apalagi 3.000 tahun yang lalu, apalagi 6.000 tahun yang lalu. Betul? Kalau saya bilang begini gimana? Rasul Muhammad adalah isi yang sama sebanding dengan Rasul Isa zaman Nasrani dahulu. Ayo. Rasul Muhammad di tahun 1.500 yang lalu adalah isi yang sama dengan Rasul Isa zaman Nasrani dahulu. Sama. Rasul Muhammad adalah isi yang sama dengan Rasul Musa zaman Yahudi yang lalu. Sama. Dengan Guru Siddhartha Gautama zaman Buddha. Sama gak? Dengan Guru Krishna zaman Hindu. Sama. Beragamalah sesuai dengan zamanmu sendiri. Islam ya Islam zaman ini. Nah saya tanya, harusnya Islam zaman ini sama Nasrani zaman ini harusnya ketemu nggak? Ketemu harusnya. Kecuali Islam zaman ini nggak ketemu dengan Nasrani zaman lalu, betul nggak? Beda zaman. Tetapi kalau ketemu, Islam pun sebetulnya Nasrani. Tapi versi yang sekarang, betul gak? Karena agama bunyinya apa? Diperbaiki. Diperbaharui. Yang diperbaiki barang yang sama gak? Yang berbeda adalah diganti. Betul gak? Jelas ya? Nah itu dia. Kelirunya umat manusia adalah tidak ketemu link metodologi. Maka kau terpecah-pecah dengan pandangan panca inderamu. Islam menganggap di luar Islam syariat sesat. Nasrani pun demikian, Hindu pun demikian, demikian. Tapi itu alhamdulillah kita terang secara ilmiah ya. Itu syariatnya saja yang beda. Hakikatnya sama nggak? Sama. Hakikat saja sudah sama, apalagi makrifatnya. Betul nggak? Tepuk tangan untuk Mr. TM. Yang brilliant, baik hati dan Hindu, Islam, Yahudi, Nasrani, Konghucu, Buddha. Sama nggak? Sama. Tuhannya sama nggak? Rasulnya sama nggak? Yang beda adalah versi akaliah, jasmaniah, syariatmu saja. Makanya keluarlah dari penjara syariatmu. Dogma doa syariatmu. Loh kan? Betul nggak Pak Karim? Nah itu dia ya. Kalau kau masih terpenjara dengan pakaian duniawimu, nggak akan bisa lolos kau ya. Loh, gak bosen tah? Karena telah 32 menit, kita cukupkan sampai di sini ya. Tapi yang jelas, sebarkan uraian tali imarat kemana-mana ya. Kabarkan bahwasanya orang yang berbendera hitam bertuliskan putih, apa tulisannya itu? Be free. Bebaskan dirimu dari dogma, betul gak? Tepuk tangan untuk Bang Bimo. Ya, dialah pasukan berkuda di akhir zaman. Tepuk tangan untuk Bang Bimo. Diparkir di mana kudanya? Lagi dipinjam. Oke Pak, ini topinya ya. Saya pinjam ya. Nah iya, koboi akhir zaman, betul gak? Nah kan? Nah, demikian yang bisa kami sampaikan ya. Jadi, pertama, kau harus temukan metodologi ya. Key point-nya harus kau belajar untuk mengenal Tuhanmu. Kesampingkan dulu dogma-dogma syariat yang membelenggumu sehingga nggak bisa keluar daripada dogmatisme sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.